Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-qaidatu ats-tsalitsah. Kita masuk ke kaidah yang ketiga. Hal yalzamu al-mandubu bisyuru'i fihi. Apakah wajib kita mengerjakan yang mandub apabila telah disyariatkan? Jawab al-Hanafiyatu. Imam Abu Hanifah mengatakan ila anna al-hukma tark an-nafli la iqaba alaihi qabla syuru'i fihi. Bahwasanya meninggalkan hukum meninggalkan yang sunnah itu enggak dihukum, tidak ada dosa bagi dia ya sebelum ia disyariatkan padanya. Fa idza syara'a al-mukallafu fihi taghayyara hukmuhu wa asbaha laziman kal wajib. Apabila sudah disyariatkan mukallaf untuk mengerjakannya, ya maka berubah hukumnya menjadi wajib, ya harus dikerjakan seperti wajib. Falau naqadahu ba'da dzalika lazimahu al-qada'u. Kalau dia membatalkannya, qada itu wajib baginya. Li'annahu bisyuru'i yatahawwalu ila wujub. Dikarenakan disyariatkan tersebut, ia berubah menjadi wajib. Wa hukumu tarkil wajib al-qada. Ya. Dan hukum meninggalkan wajib adalah ganti. Istadalla al-Hanafiyatu bi limadhhabihim bi adillatin minha. Imam Muhammad Ibn Hanifah itu berdalil dengan mazhabnya dengan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taat Allah, taat Rasul, dan jangan batalkan amal-amal kalian. Fa inna nahyun wa nahyun li tahrim. Nah di situ la tabtulu a'malakum itu adalah larangan, dan larangan menunjukkan keharaman. Faida ma talabbasa bil mandubi faqad talabbasa ya bil amali. Siapa yang sedang melakukan yang sunnah, maka dia sedang melakukan amal. Fa wajaba alaihi amamuhu, maka wajib dia untuk menyempurnakannya. Balam yakun lahu tarkuhu lil ayati al karimah as-sabiqah. Enggak boleh dia meninggalkannya sesuai dengan ayat sebelumnya. Yang kedua, ma'addahu al-insan minal mandubi sara lillahi fawajaba siyanatuhu. Ya kalau misalnya seseorang itu menunaikan yang sunnah, maka ya jadilah dia untuk Allah Subhanahu wa taala, ya dia fawajaba siyanatuhu, maka dia wajib menjaganya. Ai hafdhuhu minal fasadi wal butlan, yaitu dijaga dari kerusakan amal tersebut atau batalnya. Wala sabila ila hadis siyanati illa biluzumil baqi. Saya mengatakan di situ wala sabila ila hadis siyanati illa biluzumil baqi. Ya tidak ada ya jalan ya bagi pemeliharaan tersebut kecuali mewajibkan sisanya. Ya li'anna al-ibadata al-mutalabbasa biha la yasihu biduni dzalik. Dikarenakan ibadah ya yang melekat dengannya ia tidak sah kecuali dengan hal itu. Fakana itmamu laziman. Oleh sebab itu menyempurnakan amal tersebut itu menjadi wajib. Mithluhu fi dzalika mithlu nadri. Contohnya adalah nadar. Fa inna mujarrad al-lafzi fihi yanqulu al-amal ya min al-mandubi aw mubahin ila al-wajib. Ya sebagaimana ya nazar tersebut hanya mengucapkan saja, seperti demi Allah aku akan mengerjakan salat 2 sekian rakaat, ya, atau demi Allah aku akan makan ini. Yang awalnya dia itu mubah atau sunnah, maka berubah jadi wajib karena ucapan saja. An yanqula asyru'u dzalika ilal wajib, yaitu berpindahnya ya yang dia syarat tersebut kepada kewajiban. Kemudian ya itu menurut Imam Abu Hanifah. Nah, bagaimana menurut jumhur? Jumhur mengatakan annal manduba la yalzamu bisyuru'i fihi. Ya, bahwasanya mandub itu, sunnah itu tidak menjadi wajib dikarenakan disyariatkan dianya. Haitsu yajuzu tarkuhu wa qat'uhu, maka boleh meninggalkannya dan boleh juga membatalkannya mata kapan dia ingin. Min ghairi mandubil haji wal umrah, selain dari sunnah-sunnah haji dan umrah, ya.
haitsu yajibu fihi ma al-itmam, wajib dia untuk menyempurnakan. Kenapa? Karena sekali seumur hidup. Wasdalal jumhur bi adillatin minha. Adapun jumhur berdalil dengan dalil-dalil berikut. Yang pertama, hadis Ummu Hani, bahwasanya ya Nabi SAW minta air, maka dia minum, dan Ummu Hani pun juga minum. Lalu Ummu Hani mengatakan kepada Nabi bahwasanya aku ini adalah sedang puasa, maka Nabi SAW bersabda, as-shaimu al-mutatawwi'u amiru nafsihi. Puasa sunnah itu adalah perintah dirinya sendiri. Insya shoma wa insya aftar. Kalau dia mau batalkan puasa, kalau enggak dia mau maka batalkan. Kemudian Nabi lakukan sendiri dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW ia mengatakan kepadaku ya pada suatu hari, ya Aisyah, hal indakum sayun, apa ada makanan di rumah? Qalat, Nabi SAW bersabda, la ya Rasulullah, ma indana syai'un, ya sesuatu tidak ada di sisi kita. Qala fa inni shaim, kalau gitu aku puasa. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa lana hadiyatun aw ja'ana zawrun. Maka Nabi SAW keluar, ya mungkin ke masjid atau ke tempat yang lain. Maka datanglah orang yang mengantarkan hadiah, lalu berkata, ya Aisyah, falamma raja Rasul qultu, takal Nabi pulang ke rumah, aku katakan, ya Rasulullah, wa Rasulullah, uhdiyat lana hadiyatun aw ja'ana zawrun. Ya, kita diberikan hadiah. Wa qad khaba'tu laka syai'an, aku dah masak untukmu makanan. Mawa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa itu? Apa dia? Qultu haisun, itu makanan haisun. Ya, nah cari di internet apa itu haisun. Qala hatini, berikan padaku. Fajitu bi fa'akala, aku mendatangkannya, aku hidangkan untuk Nabi makan, kemudian bersabda, qad kuntu asbahtu shaiman, tadi aku puasa, sekarang udah buka gitu. Kemudian yang terakhir adalah al-ijma', ya, ijma' sahabat as-sukuti, ya, ijma' sahabat yang diam. Ada ijma' sukuti, ya, ada orang yang berbuat, orang yang lain diam, berarti ini ijma' sukuti. Bahwasanya sebagian sahabat seperti Abi Darda, Abu Talha, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Hudzaifah, ya dulu mereka ya sumuna tatawuan, mereka puasa sunnah. Summa yaqta'una dzalik, kemudian batalkan puasa tersebut bima sabata anhu min ghairi nakirin min baqiyati sahabat, dan telah tetap dari mereka bahwasanya sebagian sahabat itu tidak ada yang mengingkari. Idza law hasala ingkarun lanukila wa balagana, kalau misalnya ada pengingkaran maka sampailah kepada kita. Wa madama, dan terus menerus, anaulam yablugna ingkarun, tak sampai kepada kita ada pengingkaran, fa inna hada yakunu ijma'an minhum ala jawazihi, ini menjadi ijma' di antara mereka bahwasanya itu boleh. Yang terakhir adalah qiyas, ya, ini qiyas, ya, wasatil mandubil akhari ala awwalih, ya. Dan yang keempat adalah qiyas. Ya, yaitu adalah pertengahan sunnah tersebut, atau ya wa akhirih, atau di akhirnya, ala awalihi, terhadap yang pertama, ya. Fakama annal mukallafa mukhayyarun fil ibtidaihi, yang mana mukallaf itu dikasih pilihan untuk memulainya, ya, baina an yashra'a fihi wa baina adami syuru', yang mana yang disyariatkan, mana yang enggak, liqauni naflan, karena statusnya itu cuma tambahan. Fakadzalika wa mukhayyarun fil wastil wal intihai, ya, dan dia juga dikasih pilihan di tengah ataupun di akhir. Wa insya atammah, kalau dia mau sempurnakan, wa insya qata'ah, kalau dia mau ya batalkan. Nah, tarjih yang rajih ya di sini adalah, ya, apa yang dikatakan Syekh kita ar-rajih tafsil, yaitu secara tafsil. Wa adamu jawazi ya qat'i naqli illa li'udrin, bahwasanya tidak boleh untuk membatalkan sunnah kecuali ada udzur, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha atiur rasul wa la tabtulu a'malakum, wahai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan janganlah kalian batalkan amalan yang kalian kerjakan. Nah, di sini fa yajuzu liman syara'a fi ta'atin
an yubtilaha walau kanat nafilatan. Ya, di sini nggak boleh kalau misalnya udah disyariatkan untuk ketaatan, kemudian dibatalkannya walaupun cuma sunnah. Wa yustasna min dzalika siyam liwurudin nasifi. Dan dikecualikan di sini puasa karena ada dalil yang membolehkan untuk dibatalkan, yaitu hadis Ummu Hani sebelumnya. Ya. Kemudian yaitu seperti ya hadis Ummu Hani, dia puasa, Nabi minta minum, Nabi juga kasih minum ke dia, lalu mereka minum, lalu mengatakan, ya aku sedang puasa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaimu tatawwu ya amirun nafsi. Sunnah puasa itu cuma sunnah, ya itu hanya perintah dari dirinya sendiri. Insya Allah wa insya aftar. Ya naktabi al qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.